Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mencoba untuk berbagi lagi sedikit pengalaman bagaimana cara untuk menjahit gorden pintu model kembang 3 atau model cantel, biasa juga disebut model tap-tap. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa dukung channel saya, like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, saya akan membahas sedikit tentang masalah pemakaian bahan. Berapa bahan kita butuhkan kalau kita menjahit gorden model cantel untuk ukuran pintu. Jadi setiap kain itu atau model gorden biasanya minimal kita pakai kain paling banyak itu kali 3. Nah, perkalian ini biasanya kita membutuhkan kain 2 meter kali 2 meter. Umpama dalam satu pintu itu kita cuma butuh kain 2 meter, itu sudah pemakaian standar. Tapi biasa juga kita pakai 2,5 meter sampai 3 meter bahan dalam satu pintunya. Kalau kita pakai bahan 3 meter itu hasilnya memang bagus, karena semakin banyak kain kita pakai itu hasilnya semakin bagus. Jadi nanti di sini sebelum saya menjahit model cantel, saya akan juga membahas tentang bagaimana pembagian dan cara-cara membuat tap-tap dan jarak-jarak tapnya, cara pasang kain kerasnya, bagaimana supaya hasilnya bagus dan rapi. Oke teman-teman, jadi saya coba ukur. Saya akan membuat gorden model cantel untuk ukuran pintu. Ini ukuran pintu. Saya cuma butuhkan kain 2 meter. 1, 2 meter. Oke, kita lanjut. Langsung kita jahit bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, ikuti. Oke, kita pasang dulu kain keras. Kita kasihkan keras, kita pasang kain keras. Itu lipatannya kita lipat ke dalam. Cara pasangnya lipat ke dalam. Ya, kita lipat ke dalam. Ini lipatan ke dalam ini ujung kain minimal 1 atau 2 cm aja, itu sudah cukup. Terus kita jahit. Kita pasang kain kerasnya.
usahakan kainnya diratakan dulu, kita ratakan, terus kita usap. Dan sebelum kita menjahit ini, kita tekan pinggir kain keras biar nanti hasilnya tidak melilit. Biasanya kalau kita pakai kain keras, kita pasang kain keras itu biasanya hasilnya itu akan melilit. Karena kenapa? Karena kain yang dibawa dengan lipatan kain yang di atas itu tidak seimbang. Jadi kita imbangi, tarik ke kencang, di atas bawah, terus kita tekan, jangan sampai lepas atau jarak pegangan kita kurang kuat. Kalau pegangan kita kurang kuat, biasanya itu kain yang dibawa mengkerut, jadi hasilnya juga kurang rapi. Oke, kita jahit. Terus kita jahit, jangan lupa kainnya dirapikan dulu. Terus kita tekan lagi. Nanti teman-teman saya akan juga membahas bagaimana cara membuat tap-tap, pembagiannya, bagaimana jarak-jarak yang diperlukan untuk membuat cancelan tap-tap. Ya, kita potong. Ini kita buat kita jahit lagi yang di atas ini, mesti kita jahit supaya ini kain keras dengan kain tetap menyatu dan tidak akan lari-lari, supaya tetap kencang. Terus kita jahit. Kita ratakan dulu kainnya, baru mesinnya kita kasih jalan. Nah, cara pegangan ini mesti kita pegang juga, ini tekan kuat, pegang kuat, jangan sampai ini kainnya akan maju. Kalau kapan-kapan dia maju itu nanti kain hasilnya itu lari ke depan. Biasanya di sini akan berbentuk lari ke depan. Oke, kita tekan. Jangan sampai kondor caranya. Oke, jangan lupa juga setiap ujung kain itu kita jahit, kita kunci jahitannya supaya tidak lepas. Oke, ini sudah jahit, terus kita jahit pinggirnya. Terus kita jahit. Oke, sudah jadi. Nah, kita akan coba membuat pembagian cara pembagian tap-tap, lipatannya bagaimana. Oke, ini yang
harus kita perhatikan, harus kita ketahui cara pembagian tabnya. 2 meter bahan bagaimana bisa jadi ukuran 1 meter. Oke. Nah, terlebih dahulu kita lipat ke dalam. Kita lipat. Ini mestinya 2 meter. Kain ini tentunya kita ini lipatannya ini besar, lipatan ini diperkirakan ini 5 cm. Ini 5 cm ke sana, ini 5 cm. Nah, 2 meter kain itu membutuhkan, jadi satu pintu itu minimal itu 9 tab. Jadinya nanti 9 lipitan. Ini nanti jadinya 9 lipitan. Jadi kalau 2 meter itu 1 meter kita bagi 9, berarti pengurangan kainnya itu 10 cm. 10 cm itu kita bagi 9. 9 tab. Oke, kita tab. Oke, sudah jadi tab. Ini tab. Kita tab di sebelah sini. Kita mulai dulu, kita tab yang di sebelah sini, baru kita tab lagi di ujungnya. Terus teman-teman, lalu kita lipat lagi, lipat 2 kali, kita lipat 2 kali. Ini besar tab 5 cm, ini harus sama rata semua 5 cm. Sedangkan jarak nanti antara lipatan ini ke ujung ini itu minimal, paling panjang itu minimal 20 cm. Paling pendek itu jarak lipatan ini, jarak lipatan nanti itu 18 sampai 19, paling panjang itu 20 cm. Jadi ini model ini ada ketentuan jarak tab yang nanti akan kita bikin. Oke, kita lihat lagi. Kita lipat 2. Yang jelas kita lipat 2. Lipat 2 lagi sampainya dia itu jarak antara tab ini dengan tab yang di sini itu minimal 20 cm atau 19 cm atau 18 cm. Itu 3 yang perlu kita mainkan, 18, 19 sama 20 cm jaraknya. Itu ketentuan kalau model tab-tab. Model tab-tab kalau bisa kita bilang itu memang agak susah, karena kita perlu perkalian dan ada ketentuan ditentukan jarak-jarak tab. Terus kita tab lagi. Sampainya jarak ini 20 cm.
Oke teman-teman, nih ini jaraknya ini minimal 20 cm. Jarak ke sini harus 20 cm, nggak bisa lebih dari 20 cm karena dia akan kepanjangan. 20 cm 20 cm. Jadi yang kita mainin di sini jarak antara ini ujung tab ini paling panjang itu 20 cm dan paling pendek itu 18 19. Jadi kita mulai dari 19 18 20. Jadi kita usahakan. Nah, cara mendapatkan jarak ini, lipatannya, cara pembagiannya bagaimana? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bahan kita lipat 2 kali. Kita coba lipat 2 kali, terus coba kita lipat lagi 2 kali, lalu kita ukur di senti, pakai senti. Kita coba ukur pakai senti. Nih pas 20 cm jaraknya, 20 cm pas harus pas 20 cm. Kalau memang kita biasanya kalau memang agak kain lebih dari 2 meter lagi, itu cara melipat itu mencari ukuran 20 cm, cara lipatannya beda lagi. Jadi mestinya cara kita bagaimana untuk mendapatkan jarak itu, kalau memang sudah kita lipat 2 kali, kita ukur lagi, belum juga kita dapat panjang antara tab, ujung tab 20 cm, mesti kita coba kita lagi lipat bentuk S. Biasanya itu baru 1 kali kita lipat bentuk X, lalu kita ukur itu sudah pas, biasanya langsung kena 20 cm. Kalau memang belum, sudah kita lipat bentuk X terus belum lagi didapat ujung ke ujung ukuran 20 cm atau 19 atau 18, kita coba ukur dulu pengurangan lipatan ceritanya. Kita ukur saja dulu 20 cm, umpama 20 cm. Kita ukur 20 cm, terus kita lipat. Terus kita ambil yang sebelah sini. Yang lipatan di tengah yang sudah kita tab, terus kita lipat lagi. Biasanya kalau sudah begini, biasa kita lagi dapat ukuran 20 cm. Tuh, kita dapat lagi. Terus kita lipat lagi, cari lagi ukuran 20 cm. Tuh, dapat lagi. Nah, pembagian ini mesti kita kuasai. Perlu kita perhatikan pembagiannya. Jadi cara pencariannya itu, kalau kita mencari ukuran 20 cm ujung tab ini, jaraknya ini, jarak ini, kalau memang sudah kita lipat kali 2 kali belum dapat ukuran jarak 20 cm, coba kita lipat bentuk S dulu. Kita lipat bentuk S lagi, bentuk X. Biasa kalau kita sudah bentuk X, terus kita lipat 2 kali lagi begini, selebihnya kita 2 kali begini, biasanya dia dapat 20 cm, sudah pas 20 cm. Begitu, coba di lipatannya saja kita cari di lipatan bagaimana dia bisa sampai dapat ukuran 20 cm panjang jarak ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, kita tab lagi sampai selesai. Sip, sudah jadi. Nih, sudah jadi. Jaraknya sudah jadi.
kita coba ukur 2 meter jadi 1 meter. Oke, pas 2 meter bahan jadi 1 meter. Ini sudah ukuran pintu. Biasanya kan pintu lebar cuma 1 meter. Terus kita lanjut, kita tap. Jadi mesti ini besar tap ini sama besar 9 tap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tap ini semua sama, lebarnya sama, jarak antara ujung ke ujung ini sama 20 cm. Ke sini jarak ini juga ujung ke sini sama. Ini sama juga, jaraknya sama. Mesti harus sama pembagiannya. Sama, teman-teman. Mesti sama. Oke, sama. Lanjut kita tap lagi, kasih kecil untuk cantilangnya nanti. Kita lipit ini, kasih kecil nanti supaya hasilnya agak rapi. Oke. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Ini sudah jadi ukuran pintu. Jadi hasilnya begini. Hasilnya kayak ini. Ini ukuran satu pintu. Ini sudah model kembang 3. Kembang 3 atau model cantel. Oke. Sudah jadi. Jadi teman-teman, saya lagi mengulangi sedikit pemahaman bagaimana cara pembuatan tap, pembagian tapnya itu. Jadi mestinya kalau umpamanya ini kita tap dulu ukuran ini. Kalau kali 2-nya itu memang kita kali 2 kita membutuhkan tap, umpama pintu itu kan 9 tap. Jadi yang 2 kan kita pakai kain 2 meter, yang 1 meter itu kita bagi 9. Jadi bagi 9. Jadi mestinya itu pengurangan 9 itu 10 cm, lalu kita lipat 2 kali. Berarti ini jadinya 55 cm. Lalu kita tap. Lalu kita cari. Di sini mulai kita tap di sini. Tap. Ujung sebelah juga ditap. Ini ditap juga. Setelah ditap, kita lipat 2 kali, baru yang di tengah itu kita tap lagi sama besarnya 5 cm, umpama 5 cm. Ini pemakaian 2 kali. Jadi mesti kurang lebih 5 cm itu pengurangan tap. Kita tap. Setelah kita tap yang di tengah, kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi. Setelah kita lipat lagi, kita tap lagi. Sampainya ujung jarak antara tap dia mendapatkan ujung panjangnya minimal 20. Jadi nggak bisa lebih. Paling pendek itu cuma 18. Jadi kita mulai dari 19, 20 sampai yang paling pendek sekali itu 18, 19, 20. Minimal 20. Kita harus jarak ini. Kalau memang sudah dapat lipatan ujung ke ujung ini 20, kita lanjut tap saja. Terus teman-teman, biasanya kalau memang kita sudah tap keseluruhan atau
kepanjangan mesti kalau kita bikin ukuran 1 meter, biasanya kalau kita sudah tap bikin kembang tiganya, biasanya kita ukur biasanya kelebihan lebih dari 2 meter. Nah, solusinya itu kita bisa buka tap kembali, baru kita kasih besar sedikit tap lagi, kurangi lagi minimal setengah mili atau 2 mili. Kalau memang kependekan, kalau memang sudah kita tap keseluruhan, kita bikin ukuran pintu 1 meter, tapi hasilnya enggak sampai 1 meter, 19 atau cuma 80 atau 90 jadinya, mestinya kita kasih ini bisa kita buka lagi tab, terus tab itu kita kasih kecil, cara tabnya kita kasih kecil lagi, semua kita kasih kecil lagi sampainya dia dapat lagi 1 meter. Oke. Jadi kemungkinan kali ini cuma ini saja dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang kurang mengerti apa yang saya bahas tadi, teman-teman bisa lanjut nanti ikuti channel saya, nanti saya akan membahas lagi bagaimana cara-cara membuat kembang tiga. Dan jangan lupa teman-teman subscribe dan ikuti channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.